Ayo kita mulai nih ya, yuk. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu ya Tuhan, Kau yang selalu baik kepada kami. Dipermuliakan namamu, dalam nama kami berdoa. Amin. Ya, ini sekarang nih, binatang lebih palsu. Ini kita wahyu, sekali-sekali ke wahyu ya. Nih ya, binatang lebih palsu dan 666 ya. Wahyu 13, tapi mesti dari Wahyu 12 ayat 17 dulu, itu nyambung itu terakhir. Terus Wahyu 19 ya. Oke, sebenarnya Wahyu 13. Oke, lihat ya. Binatang laut. Ya. Nih. Maka Wahyu 12 ayat 17. Jadi ayat terakhir di Wahyu 12. 12 13 itu pun bikinan orang loh. Sebetulnya nyambung, cuman supaya referensi gampang itu dikasih chapter 12 ayat 1 itu supaya gampangin aja gitu. Tapi itu nyambung gitu ya. Ya. Jadi Wahyu 12 ayat 17 itu nyambung dengan Wahyu 13 ayat 1 gitu. Karena nggak ada nomornya waktu ditulis. Nih. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ya. Wahyu 13 ayat 1. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Jadi naga itu loh, naga itu di pinggir laut. Ya. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya adalah 10 mahkota dan kepalanya ditulis. Nah, jadi si naga itu ya naga ya tahulah, itu iblis gitu ya, berdiri di pinggir laut. Tuh. Dia lihat di pinggir laut, nah ya, terus keluar binatang laut, gitu loh. Seekor binatang keluar dari dalam laut. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Ya, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang sebesar. Wah, jadi binatang itu jadi powerful karena Lucifer. Ngerti nggak? Binatang itu jadi hebat. Dari siapa? Dari iblis. Binatang itu apa? Nah, kita lihat gitu loh. Ya. Pan dari laut. Ya toh? Laut itu pan yang saya bilang asin. Agamawi. Jadi itu binatang itu adalah sebetulnya apa? Ya. Itu adalah ajaran agamawi. Ngerti nggak? Binatang itu adalah produknya iblis, ajaran agamawi yang bikin laut menjadi asin. Bertanduk 10, berkepala 7. Di atas tanduknya terdapat 10 mahkota, pada nama hujat. Sebetulnya itu senangnya itu apa? Senangnya pakai hukum Taurat 10. Ya, berkepala 7, ya, macam-macam lah, itu 7, ya. Ya. Ya saya nggak tahu 7-nya gimana, tapi tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota. Seperti itu, ya. Dan kepada kepalanya ditulis nama-nama hujat. Tahu nggak hujatnya apa? Hujatnya. Semua doktrin itu hujat kepada Tuhan. Lu mau tahu nggak? Manusia kok enak aja bikin doktrin soal ke Tuhan, enak aja. Emang lu siapa? Siapa yang kasih kamu hak bikin doktrin? Siapa lu? Hah? Paulus saja nggak berani. Siapa yang kasih? Semuanya. Kok enak aja bikin doktrin ini, doktrin itu. Siapa yang kasih hak ke Tuhan? Dari Tuhan. Enak aja. Emang siapa? Iya toh? Nanti nggak? Namanya nama hujat. Tuh. Ya. Nah. Jadi agamawi itu nyeremin. Seperti binatang laut. Jadi kalau saya kan bilangnya teologi ya. Kalau Bible bilangnya binatang. You tahu nggak bedanya? Hah? Sekolah binatang. Loh. Nggak boleh ganti lu Bible lu. Siapa yang kasih kamu hak lu? Hah? Agamawi itu binatang. Nyeremin. Ya, sebutin lagi. Nih, ayatnya tulis ini ya, ayat 3. Maka tampaklah padaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya.
Tetapi luka yang membahayakan hidupnya sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Ya, jadi binatang laut agama itu sulit untuk dibunuh. Kenapa? Kepalanya dipotong aja ya, hidup lagi loh. Kepalanya banyak. Hah? Kenapa? Doktrinnya dimatiin satu ya, ada lagi yang bikin doktrin lain tuh. Ngerti ya? Agamawi itu nggak bisa dimatiin. Susah. Karena kalau satu doktrin teori dimatiin, nabi palsunya bikin lagi 10 teori. Hidup lagi. Hah? Jadi nabi palsu suka menciptakan doktrin teologi baru atau doktrin agamawi untuk memperbarui yang lama. Sehingga ajaran agamawi tetap hidup. Itu selalu. Nggak bisa mati sebelum nabi palsu dibantai. Pengajarnya dibantai juga, penulis bukunya dibantai juga, bukunya dibakarin semua. Orangnya bakar semua, matiin, satu pun nggak boleh lewat. Nah, baru habis lu. Tinggalan satu, ilah bikin lagi. Ini bener loh. Bible yang gini, seluruh dunia heran lalu begitu binatang itu. Heran. Seluruur dunia heran. Mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kuasa pada. Jadi yang ngikutin agamawi, you sebetulnya lagi nyembah Lucifer loh. Lu tahu nggak? Makanya di Wahyu disebutnya jemaat iblis. Jemaat loh, gereja loh. Yang ada kaki Dian, yang Tuhan sayang loh. Disebutnya jemaat iblis. Kenapa? Pendetanya ngajarin iblis semua ya. Karena doktrin teologi. Ngerti ya? Macam-macam. Gereja Efesus, perbuatan baik rajin. Karena gereja Smyrna takut terus sama iblis. Tengkang-tengking terus. Gereja Smyrna. Kalau gereja Pergamus ada nabi palsu. Tiatira ada nabi palsu. Ya toh? Sardis ya duit. Nama itu. Laodikia ya gitu. Tahu nggak? Semuanya begitu. Menyembah. Jadi orang kaya dan penguasa dunia menyembah itu. Dan memberikan, karena ia memberikan kuasaan kepada binatang itu. Ya. Jadi binatang itu powerful. Iblis kasih kuasanya. Kemudian dunia itu tuh nyembah dan kasih kuasanya. Gue bilangin lu ya, agamawi powerful bener. Kayaknya, kaya banget. Lu tahu nggak? Lu tahu nggak? Orang yang paling pintar, yang paling kaya aja bisa digoblokin sama agamawi nurut tuh. Campur ya tahu tuh temennya itu banyak orang kaya ikut semua. Ya, kalau di Yesaya disebutnya ilmu tenung. Ilmu sihir. Ya saya yang nulis. Agamawi dahsyat bisa ditenung. Kasih jamnya, kasih rumahnya, kasih apa aja. Kasih loh. Itu yang di gereja. Kalau yang di luar ada lagi ciswa, bayar uang sial, main ke kasino setahun sekali. Macam-macam loh. Buang sial. Bener. Banyak. Agamawi. Lu sih tahu kali ya. Oh iya tuh. Banyak. Hebat agamawi. Hebat. Ya. Ayat 5. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Ujungnya diri sendiri. Karena agamawi ya, semuanya ujung-ujungnya kamu rajin, kamu berkorban, kamu bayar harga. Sombong. Di mata Tuhan lu sombong ya. Lu bayar harga. Bisa bayar apa? Tiketnya ke neraka tuh. Bisa. Bayar harga bisa. Untuk bayar untuk apa? Untuk masuk neraka. Lu bisa nyelamatin. Masuk surga? Gak bisa. Tiketnya mahal. Tapi kalau untuk masuk neraka mampu. Sombong. Dia bilang, gue bisa bayar harga. Iya. Harganya kamu cukup bisa bayar untuk masuk neraka. Tiket ke neraka. Ya. Kepadanya diberikan juga kuasa dan hujat. Nah, ini ya, dan hujat. Ya.
Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah. Kenapa menghujat Allah? Karena meninggikan diri sendiri. Meninggikan doktrin, meninggikan pinter. Gue baru ketemu S1 aja yang udah pertama kali ya. Ketemu S1 aja, rasanya sombong. Gue belum pernah tahu juga sih. Yang S2, S3, buset. Udah kalau belajar teologi ya. Kalau Dewi belajar ekonomi gitu ya. Habis tamat ya masih nggak sombong. Lu teologi lu baru S1 aja udah sombong. Gue kasih tahu lu. Ilmu ketuhanan lu bayangin aja. Lu kan cuma ilmu ekonomi, ini apa ilmu ketuhanan lu. Gila lu. Hah? Bagaimana nggak sombong? Hah? Udah ngerti rahasia Tuhan. Saya kasih tahu loh. Saya ngomong apa ini dari experience. Tapi gue tahu. Gue ngerti. Gaulnya kayak begini. Gue juga. Itu nggak kena. Untung Maria nggak kena. Ya, menghujat namanya. Bener nggak temen lu? Begitu sebelum tamat, setelah tamat, kan lain. Menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang. Jadi agamawi itu nggak udah pasti dia tuh sebetulnya karena dia mentuhankan agamawi, bukan Tuhan lagi. Itu idolatry. Tapi ada lagi menyebut namanya. Ya. Karena kalau namanya Yesus kan dia yang bekerja. Kalau agamawi, dia yang bekerja. Ngerti nggak? Dia yang bayar harga. Dia nggak pakai. Jadi, kan kalau kita yang benar adalah kita Tuhan Yesus melakukan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus adalah yang diutus sebagai Mesias. Dia yang diurapi. Satu-satunya yang melakukan. Makanya kalau gue khotbah ya, lu kira gue pakai panggilan? Apa lu panggilan? Gue pakai urapan gue. Mana ada gue pikir. Gue pakainya urapan tuh. Yesus di dalamku. Lain dong. Mesias di dalamku dong, lebih keren dong. Nyanyi ya, jangan pakai kehebatanmu, pakai Kristus di dalammu, nggak ada yang lain. Kok selalu begitu? Saya kira saya pakai panggilan apa? Gue pakai Kristus di dalamku. Ayo. Christ in you, the hope of all glory. Ya toh? Menghujat namanya, dia nggak begitu. Dia pakai diri sendiri dan kemah kediamannya. Nolakin kerajaan surga. Agamawi. Masa kerajaan surga? In your dream. Never. Nggak bisa. Kenapa? Dia adanya di kerajaan agamawi. Ngerti nggak? Kerajaan surga, di satu kerajaan, satu raja. Tuhan. Lu di kerajaan agamawi, ya lu nggak bisa masuk kerajaan surga. That's it. Dan semua mereka yang diam di surga tuh, kerajaan surga. Not even one masuk. Nggak bisa. Lihat ya, lucu gak nulisnya? Semua yang diam di surga tuh, tempat kediamannya, tempat rumah Tuhan. Yang semua yang berdiam di surga. Artinya kerajaan surga kan? Itu caranya Bible nulis tuh. Jadi bergantung pada diri sendiri, menolak kebaikan Allah, menolak kebenaran Kristus, menolak kerajaan surga, ya. Dan semua mereka, plural, mereka, siapa? Menolak ajaran murid Kristus. Karena murid Kristus di kerajaan surga. Mereka yang di surga siapa? Ini bisa di bumi loh. Surganya tuh surga di bumi, kerajaan surga di bumi. Jadi kalau jadi murid Tuhan ditolak agamawi, jangan bingung, pasti. Gue kasih tahu lo, dibacain di Alkitab. Nggak apa-apa. Gitu. Nah, kepadanya juga diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan. Ya. 1 tahun, 12 bulan. 42 bulan, 3,5 tahun. 3,5 masa. Itu loh, yang selalu tuh. A time, times, and a half. Gitu ya. 3,5 hari, 3,5 masa. Itu selalu. Itu yang saya bilang. Ini hari keempat nih. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Nah, di hari keempat, tengah-tengahnya tuh. Itu masa kesukaran besar. Kita kan belum nih. Kita ini masih 2025. Baru hari ketiga, baru mulai. Gitu loh. Jangan kaget. Ini berkuasa. Ya, binatang ini berkuasa. Sampai nanti 3,5 masa. Di masa kesukaran besar. Pak. Pendetanya. Pak. Oh kurang. Pak. 13 kali loh. Mau bilangin loh. 7 kali 7. 7 kali 2. Dibuka scroll. Pak. Nanti kurang. Pak. Mesti kurang. Gitu. Serius loh.
Baru habis. Belum, di scroll. 7 itu 7 apa konsekuensi, kemudian dibalikin lagi 7 murka Allah. Yang pertama konsekuensi dari ngawur, yang kedua murka Allah, hukum Taurat. 7 sama 7 gitu loh. Yang ketujuh baru sangkakala berbunyi. Oke? Okay? Jadi 14 kali, ininya tuh 14 kali. 7 kali konsekuensi. Kan gitu hukum di itu, penalty of disobedience. Kalau melanggar hukumannya ke 1. Terus-terusan berlipat 7 gitu loh. Di imamat ya. Nah itu. Jadi masih berkuasa, jangan kaget. Ini masih berkuasa, dibacain. Masih berkuasa. Belum dipak-pak-paknya belum. Oke? Okay? Nah, lihat. Dan ia diperkenankan, si binatang tadi, agamawi, ya, diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Orang kudus, orang percaya Yesus, juru selamat, kalah tuh. Kalah lah. Di gereja orang selamat, goblokin semua sama agamawi doktrin. Hah? Ngerti nggak? Loh, ada Hawa kudus digoblokin sama ilmu hermeneutika dan ilmu homiletika loh, sama iblis. Di kerajaan itu kan di Taman Eden. Kalah lah. Terus di mana kalahnya? Dan kepadanya binatang tadi diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Di mana-mana. Menang total sedunia. Orang percaya kalah. Oh, menurut Kristus nggak kalah saya. Ya, orang percaya, enteng. Orang percaya ditakutin, jam keluar, janji sulung keluar, duit keluar, apa juga keluar, suruh puasa setahun juga mau kali. Janji iman, janji apa, sembuh, janji metu kabeh. Pakai Jawa enak ya. Jawa enak ya. Dan Wahyu 13 ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Yaitu setiap orang yang namanya tidak ditulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Tuh ya. Tadi pada orang kudus, yang selamat. Ini yang nggak selamat juga ikut. Jadi nggak? Hebat ya binatang itu. Agamawi, hebat. Jadi orang percaya kalah. Orang tidak percaya kalah juga. Menyembah semua. Aja melalui Alkitab bacain. Maka baca Wahyu. Ngerti? Tahu Wahyu, tahu semua. Ending sih. Nah, barang siapa berterimalah hendaklah ia mendengar. Nah, lihat ya, ini kata ini, kalau dia tahu di Wahyu 2 dan ketiga kepada 7 gereja, diulangin 7 kali. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa bertelinga, hendaklah kepada Efesus, kepada Smyrna, Tiatira, Pergamus, semua, Sardis, Philadelphia, dan ini, kepada gereja. So, this message is for the church. Tahu nggak? Tadi para orang kudus nih, lihatin. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dengerin. Ini loh, binatang laut. Oke? Ini baru binatangnya baru yang laut loh. Belum yang darat. 7 kata. Supaya apa? Karena Tuhan adalah kasih. Supaya gerejanya tidak mengikuti ini. Gitu loh. Ya? Dengerin dari Wahyu. Oke? Nah, lalu. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh oleh pedang, ia harus dibunuh oleh pedang. Yang penting di sini adalah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Oke? Jadi, barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh oleh pedang, ia harus dibunuh. Ya, atau anyone kills with the sword, with the sword he must be killed. Ya.
Jadi apa maksudnya apa sih? Kan begitu. Artinya apa? Tidak bisa dihindarkan. Ngerti nggak? Barang siapa, ya pasti kena. Udah gitu aja. Siapa? Cuma ada dua, ditawan atau mati. Ketemu binatang ini, yang udah ini, yang ketemu binatang kena begini, ketabahan dan iman orang-orang kudus. Gak bisa, semuanya akan menghadapi pencobaan. Semua orang akan menghadapi pencobaan. Siapa yang ditawan? Hah? Gereja, orang yang percaya ditawan semua sama ini. Makanya kena doktrin semua. Lu tahu nggak? Seperti Israel dibuang di tanah Babel. Yuk kira orang percaya, orang Kristen, menang lu sama teologi. Takutlah sama teologi. Apalagi S3 yang ngomong. Serem. Nurut. Itu ditawan. Maksudnya ditawan. Kalau orang yang nggak percaya, bukan ditawan, mati lu. Karena dia percaya agamawi. Go to hell. Ngerti nggak? Nangkep ya? Orang yang percaya ditawan. Yang nggak percaya masuk neraka. Itu maksudnya tuh, dibunuh. Yang nggak percaya, yang percaya aja masih ditawan lu, apalagi yang nggak percaya. Yang nggak percaya, mati lu sama agamawi lu. Mati bener masuk neraka lu. Ya, oke? Itu Bible. Ceritanya tulisnya begini. Ya, ketabahan dan iman orang-orang kudus. Oke, nah. Ini ya, saya melompat dikit ke Daniel punya mimpi. Daniel 7 ayat 1 sampai 7. Dan you understand karena ini nyambungnya di sini. Ya. Pada tahun pertama pemerintahan Belshazzar, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dia mimpi dan inilah garis besarnya. 2. Ayat Daniel 7 ayat 2. Berkatalah Daniel demikian, pada malam hari aku mendapat penglihatan tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. Tuh, laut ya. Laut. Laut. Ayat 3. Dan 4 binatang naik atau keluar dari dalam laut. Tuh, sama nggak? Ya. Yang satu berbeda dengan yang lain. Ada 4 binatang. Oh, oke. Okay? Daniel. Dari laut, binatang laut. Yang pertama, ayat 4. Rupanya seperti singa. Tadi kan ada singa toh? Dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut. Dan dengan kedua kaki seperti manusia dan kepadanya diberikan hati manusia. Yang ayat 5. Dan tanpa ada lagi seekor binatang yang lain yang kedua. Rupanya seperti beruang. Tuh saja ada beruang. Sama toh? Ia berdiri pada sisi yang sebelah dan 3 tulang rusuk yang masih ada di dalam mulutnya di antara giginya. Wih, tukang makan orang. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, ayo makanlah daging banyak-banyak. Kemudian aku tak melihat binatang lain seperti macan tutul. Tadi pun ada macan tutul. Dan ada 4 sayap burung pada punggungnya. Lalu pula binatang yang keempat dan kepadanya diberikan kuasaan. Oh, yang keempat nggak disebut. Paling ceram yang keempat. Oke. Okay. Ya, ingat ya, singa, beruang, macan tutul. Oke? Okay? Loh, dari Wahyu 13 ayat 1. Macan tutul, singa, beruang. Sama nggak? Sama nggak? Ya. Kalau mau lihat sedikit di Daniel. Yang singa mirip orang. Oke? Okay? Yang beruang suka makan daging orang. Loh iya, baca aja itu. Ya. Yang macan tutul, wah, ini ya, apa? Bisa kemana-mana nih. Punya sayap, begitu loh. Ngerti ya? Tuh, sifatnya 3. 1, yang singa seperti orang. Mengentak diri sendiri.
Yang kedua seperti beruang, suka makan daging orang, nabi palsu. Yang di pulpit suka makan daging lu. Duitmu maksudnya, bukan daging, bener sih. Duitmu. Bukan daging, enggak kanibal. Mau duitnya aja, nih, gitu loh. Lihat tuh, ada 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya. Dia berikan kayak, ayo makanlah daging banyak-banyak, bukan kanibal. Bukan daging bener, enggak, Via, bukan. Duit. Diri sendiri, nabi palsu, yang berikutnya kemana-mana. Agamawi. You understand? 1, 2, 3. Bentuk dari agamawi yaitu diri sendiri, nabi palsu, sama ajaran doktrin. Gitu loh. Ya? Ya itu tuh. Ada sayapnya, dia bisa kemana-mana. Kalau yang yang 4 belum. Ini paling yang 3 dulu. Yang keempat paling serem. Ya. Ya, sama toh? Oke. Kemudian aku lihat dalam peringatan itu tampak seekor binatang yang keempat. Ia menakutkan, mendasarkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dan besi. Ia melahap dan meremukkan sisanya diinjak. Ia berbeda dari segala binatang dahulu. Lagu pula ia bertanduk 10. Ya. Antikristus. Yang 3 dibantai sama yang ini. Ini kepala sukunya, iblis sendiri. Yang keempat. Antikristus. Tapi yang ketemu sekarang yang 3. Antikristusnya nanti Kristus ketemuin. Yang keempat. Mimpi Daniel. Ada 4 toh. Yang ketemu hari ini nih sampai 3,5 masa diberi kuasa sampai ya 3.500 tahun gitu. Itu yang ini nih. Yang 3 tadi. Yang 1 seperti singa, seperti hati manusia. Jadi sukanya diri sendiri. Berikutnya beruang yang suka makan daging orang gitu loh ya. Apalagi yang punya burung yang kemana-mana tuh, macam tutul gesit ya, gitu. Totol. Doktrinnya banyak. Bible lo, tajamnya lo, bilangin lo. Doktrinnya banyak. Enggak, doktrinnya banyak. Oke, ya keempat serem. Tanduk 10 ini. Nah, sekarang binatang darat keluar nih, binatang darat. Ya, binatang darat. Wahyu 13 lagi, ayat 11. Dan aku melihat seekor binatang, keluar lagi binatang. Keluar dari dalam bumi. Bertanduk 2 sama seperti anak domba dan dia berbicara seperti seekor naga. Tuh ya. Ya. Dari dalam bumi, bukan binatang laut. Ini binatang darat. Darat. Di gereja, darat. Ya. Bertanduk 2 sama seperti anak domba, tapi kan bukan anak domba. Asli, mirip asli, tapi palsu. Tahu nggak? Berbicara seperti seekor naga. Tuh, jemaat iblis, pendetanya ngomongnya doktrin Lucifer yang pakai pengetahuan baik dan jahat untuk diri sendiri. Tuh, lihat nggak? Binatang darat tampil seperti Yesus, tetapi berbicara sesuai doktrin iblis yang mengandalkan apa? Ya tahu nggak iblis ngomongnya apa? Ya baca di Kejadian. Pakai pengetahuan baik dan jahat, menjadi seperti Tuhan dengan otakmu. Pakai ilmu hermeneutika, pakai ilmu homiletika. Kena tuh si Adam dan Hawa. Ya, nabi palsu. Tuh. Kalau Bible ya, juga disebut agamawi. Binatang, laut, binatang. Nabi palsu, binatang, tapi darat. Tuh, beda. Kan nabi palsu, dia mainnya di darat. Kasih kehidupan ke binatang laut. Dipotong, bikin lagi. Nih. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Jadi si nabi palsu pakai agamawi. Kan binatang pertama binatang laut. Ya toh? Ia menyebabkan seluruh bumi dan seluruh penghuninya menyembah binatang pertama. Jadi nabi palsu di pulpit kerjanya bikin apa? Bukan menyembah Kristus, menyembah doktrin lu. Menyembah agamawi lu, menyembah. Ngerti nggak? Nih Bible bacain tuh. Pakai Wahyu bagus ya. Lihat ya. Betul toh? Jelas nggak? Susah? Enggak toh.
Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata orang. Semua orang. Hebat nggak tanda dahsyat? Nabi palsu bisa bikin tanda dahsyat. Bukan begitu. Tanda dahsyat. Lu percaya dia, lu masuk neraka. Itu api dari surga, api dari atas. You pikir api dari mana? Yang pendengarin dia masuk neraka. You pikir apa? Menurunkan api dari langit ke bumi. You pikir api dari langit apa? Nurunin neraka ke lu. You pikir apa? You pikir, lu kira nonton film Marvel ya? Kebanyakan ya? Nonton Marvel ya? Anita, nonton Marvel ya? Api dari langit. Api bikin apa? Bikin kamu mampus. Tahu toh? Seperti apa? Seperti neraka. Bisa lah dia. Masukin orang ke neraka. Bisa lah. Nabi palsu. Itulah keahliannya. Tanda ajaib. Orang baik-baik masuk neraka dikasih api. Itu Bible tuh. Lucu nggak nulisnya? Api dari langit. Dipikir api untuk barbecue. Yang kamu yang di barbecue. Nangkap nggak? Tanda ajaib. Hebat tuh. Bisa bikin turunin neraka ke orang. Jadi membuat dunia menyembah binatang laut. Membuat binatang laut nggak bisa mati. Bagaimana mau dimatiin? Kepala yang dipotong, bikin lagi teologi, bikin lagi nulis buku lagi. Lo tahu nggak macam-macam lo teorinya? Ada yang mau diberkati tidur sama kayak itu, yang tulang-tulang tuh yang di kuburan suruh tidur. Ada lagi bikin teologi gila. Percaya lagi orang. Gila bener. Besok tidur sama di kuburan. Kristen. Serius. Mana ada tuh? Apa tulang Elisa? Ya ampun, bener-bener dia sama orang Kristen yang zaman dulu dia di kuburan ditidurin lagi. Di kuburannya. Gila bener. Nah, buat tanda dahsyat. Termasuk apa? Membuat manusia mati terkena api. Itu turun api. Mau dapat bom api, tanda dahsyat, mau? Gue sih nggak mau. Mau kepalamu kejatuhan api. Orang bacanya neraka semua. Api neraka yang turun, tau nggak? Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tandanya. Tuh, tanda-tanda tadi, dengan api tadi, masuk neraka semua lo. You pikir hebat ya? Siapa yang bilang hebat? Yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Bisa lah. Ngirimin, masukin orang supaya jadi nggak selamat masuk neraka. Ya ahlinya dia lah. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Jadi disuruh bikin patung semua. Jadi supaya menyembah diri. Saya janji iman. Wah, lu hebat ya. Lu puasa 40 hari. Wah, lu yang hebat ya. Itu patung semua tuh. You memuji dengan luar biasa. Pujianmu wah bisa mengangkat ke surga. Surganya gemeter dengerin kamu nyanyi. Ya, bikin patung lu sendiri lo. Itu patungmu semua. Hebat. Patung. Kan yang jangan membuat patung yang perintah kedua toh, seperti yang ada di atas bumi, di bumi maupun di bawah bumi, gitu toh. Graven image, don't make for yourself. Graven image, jangan membuat patung bagimu. Siapa yang buat patung? Duh, ilalah, ngerti nggak? Ini tuh, yang suruh siapa? Nabi palsu. Mau lagi. Yang bikin siapa? Yaitu pemimpin pujian, aktivis, kena semua. Bosnya suruh. Tahu nggak? Ia menyuruh mereka yang diam di bumi. Jadi nabi palsunya yang nyuruh. Kamu harus menyembah Tuhan dengan begini dan begitu. Iya. Mau tuh, kena semua tuh. Di bumi, kena semua. Ya.
Ayat 13 ayat 15. Dan kepadanya diberi kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa. Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Jadi ya, nabi palsu itu bisa bikin. Ya, manusia itu wah begini. Sampai jadi kejam tuh. Ngerajam batu orang lain. Sampai berasa dirinya. Dalam nama Tuhan. Gua sate lu karena lu melanggar. Hah? Tadi itu lu yang ngerajam tuh, untung lu ada Yesus tuh mundur. Itu yang tadi perempuan mau ngerajam lu, gila lu. Pakai nama Tuhan, pakai nama ayat lu. Hah? Untuk itu. Yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Ngerti nggak? Sampai demi doktrinnya, demi ini. Kalau bahasanya tuh nggak punya hati nurani itu. Orang lain dihakimin, matiin semua. Matiin bener, lu tau nggak? Lu tau nggak? Orang dunia yang nggak kenal agamawi, itu lebih baik dari orang agamawi. Orang agamawi bisa bunuh orang lain tanpa sakit, tanpa berasa salah. Berasa kudus lu, bunuh orang. Lu kira apa? Bisa bunuh orang demi agamawi berasa kudus, tau nggak? Orang yang jahat itu masih takut lu, masih berasa salah dia. Orang agamawi, buah ilalah. Darah dingin lu, tau nggak? Bunuh orang bukan darah dingin lagi. Rasanya kudus, tau nggak? Lu kira Saulus lagi bunuhin Stefanus? Rasanya apa? Suci. Tau nggak? Itu tuh sebutnya itu. You understand ya? Itu nabi palsu tuh kayak gitu. Ayat 16, ini binatang darat ya. Dan ia menyebabkan sehingga pada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya, tangan kanan tangan kecuali yang kidal ya. Tangan kanan itu tangan untuk pakai kerja, ya. Atau pada dahinya. Dahi itu apa? Jidat, pikiran, pakai otak nih. Otak bukan di dengkul ya, itu orang-orang yang tertentu. Itu otak di sini, nih, tangan sama otak. Kuasa sama pikirannya. Hah? Dikasih tanda dia. Jadi pikirannya dan kuasanya manusia tadi pegang sama si itu. Dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual, mau cari uang, membeli menjual, atau orang kerja itu kan kasih jual jasa dapat uang gitu ya. Selain daripada mereka yang bertanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Jadi sifat binatang darat nabi palsu membuat manusia pikirannya dahi dan pekerjaan atau kuasanya dia tangannya mengikuti doktrin agama. Untuk apa? Bahkan juga dalam membeli dan menjual untuk cari hidup. Jadi kasarnya begini, you belum puasa ya, wah makanya lu rugi. Takut. Lu kan belum kasih janji sulung. Makanya perusahaan lu bisa bangkrut. Tuh, takut. Gitu loh. Itu kepalanya dipegang. Tangannya juga dikasih. Kasih duit, bener. Pegang kepalanya, pegang tangannya. Ada ya? You belum kasih perpuluhan. Matilah. Nanti lu rugi lo. Nanti rumah lu kebakar lo. Nanti lo. Betul nggak duitnya? Keluar nggak duitnya? Takutlah orang, apalagi yang pedagang. Takut, nanti rugi loh. Karena orang Chinese kan takutnya cuma satu, takut rugi. Pedagang. Bukan takut rugi. Nanti rugi, takut ya. Kasih dah. Itu maksudnya dipegang kepala sama tangan tuh. Kepala pikirannya. Jadi dia kena. Aduh, kalau gue nggak kasih, gue bisa rugi. Duitnya metu. Tangannya metu. Tuh, itu maksudnya. Jadi bosnya siapa? Nama binatang itu atau bilangan namanya. Tuh, kasihnya ke situ. Nama binatang itu. Iya toh? Binatang itu banyak lu. Lu kira binatang itu cuma namanya satu? Oh, banyak doktrin teologi ya. Kalau tanyain Pak John juga dibilangin banyak doktrinnya. Lu kira cuma satu ya? Banyak. Doktrin, buset. Lu mau yang mana? Ada yang gemeter-gemeter, ada yang apa? Banyak lu. Ya. Oke, itu lu.
Jadi kasihnya kemana? Tony kan tanya, kasihnya kemana? Ya kemana-mana, tergantung doktrinnya. Ada yang doktrin, padahal gue nggak mau nyebutin lah. Banyak lah sebutinnya. Ada yang nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak boleh minum Coca-Cola. Ada lu macam-macam lu. Ada yang kalau yang itu kan nggak boleh nyalain lampu lagi sabat lah segala macam lu. Aduh, udah macam-macam. Macam-macam doktrinnya macam-macam. Terlalu banyak. Makanya begitu. Nama binatang itu atau bilangan namanya? Nah, bilangan. Sarangnya bilangan. Nih ya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka melanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ya. Yang penting di sini adalah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah yang menghitung bilangan binatang itu. Ya. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Itu disebutin bilangan orang 666. Bilangannya 666. 666. 66 itu apa? Itu manusia. Manusia itu apa yang tadi? 3 tadi. Binatang itu toh. Binatang itu apa? Singa, beruang, macan tutul. Iya toh? Ya 3 itu. Diri sendiri, singa, nabi palsu, beruang, tukang makan daging, ya. Dan agamawi, macan tutul. Itu. 3 sifat itu. Nah, ya toh. Loh. Diri sendiri kan manusia toh. Nabi palsu kan juga manusia toh. Lu kira gendruwo ya? Enggak, manusia. Ya, yang berikut agamawi, yang bikin doktrin siapa? Iya, manusia. Atau manusia tidak bergantung pada pengudusan dan berkat Tuhan atau hati Tuhan di hari ke-7. Itu 6. Berhenti di 6. Enggak ke-7. Ya, di hari ke-7 tuh kita hati Tuhan. Tuhan menguduskan dan karena dia bermurah hati dan berbelas kasihan. Ya, gampang toh? Jadi 6 tahu ya. Singa, beruang. Singa itu diri sendiri, beruang itu tukang makan daging, dan agamawi, leopard. Ya, kemana-mana. Totalannya banyak. 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion. Ini langsung dari 13, langsung ke 14. Ini ayatnya begitu. Nah, aku nggak lompatin ya. Dan bersama-samanya 144.000 dan di dahinya mereka. Nah ini, ya, murid Kristus. Namanya dan nama bapaknya. Tuh, bukan nama binatang. Ngerti ya? Namanya Kristus dan nama bapaknya. Jadi murid Kristus nih pikirannya. Ya, bergantung pada hati dan pikiran Tuhan. Ngerti nggak? Bergantung pada nama bapaknya. Hati Tuhan. Ya, nama Kristus, Tuhan yang bekerja, yang berkehendak dan bekerja. Tuh, lihat ya. Bergantung pada hati dan pikiran atau Mesias Tuhan. Pikiran murid Kristus mengandalkan pengudusan dan berkat seperti di hari ke-7. Tuhan yang mempunyai hati untuk menguduskan atau karena dia berbelas kasihan dan memurah hati sehingga dia mau. Dia yang sumber kekudusan berkasihan kepada Pak James sama saya yang butuh pengudusan. Dia yang sumber berkat atau pabriknya berkat, kasihan kepada kita yang miskin kurang berkat. Itu loh. Sehingga dia menguduskan dan memberkati karena dia berbelas kasihan dan bermurah hati. Itu. Tulis namanya dan nama bapaknya. Semuanya dari hati Tuhan. Dilakukannya melalui kehendaknya, melalui Mesias, melalui Kristus. Nih, lihat ya. Tangannya disebut nggak? Mulutnya. Yang ada di sini. Tangannya ada nggak? Ya nggak ada tangannya, yang tangan Tuhan yang kerja. Ngerti nggak? Hah? Ngerti nggak? Ya nangkap nggak? Tadi beda toh. Pikiran dan tangan toh. Ini macam pikiran. Tangannya enggak. Karena di dalam hidupnya murid Kristus, tangan Tuhan yang bekerja. Oke. Nah, yang ini saya lompat ke Wahyu 19 ayat 20.
Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu. Jadi tangkapnya dua ya. Tuh, satu paket, binatang laut, binatang darat. Mesti dua-duanya. Kalau satu ditangkap nggak bisa. Binatang laut didapat dari kehidupan dari binatang darat. Binatang darat ngikutin binatang laut gitu loh. Yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia masakan mereka dan telah melihat tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala. Dah, tuh dihabisin tuh dua-duanya. Habisin. Dua-duanya. Ayo, lu berani nggak nulis doktrin teologi? Ayo, udah ngerti gini. Ayo, siapa yang mau nulis? Macam-macam doktrin teologi itu banyak. Gue nggak mau sebutin aja di sini karena direkam. Itu lu banyak banget. Tanya Pak John aja itu banyak. Doktrin ini, macam-macam. Doktrin keselamatan. Gue loh. Iya. Semua itu. Mau? Ayo. Lempar dua-duanya mesti satu paket. Laut sama darat. Binatang laut agamawinya sama daratnya. Dua-duanya lu mesti dibantai lu. Kirimnya kemana? Dia tahu toh. Kalau disebut di Bible dilempar hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dia tahu toh. Lautan api menyala-nyala belerang. Dia tahu toh. Bukan di atas gunung api loh. Ini artinya neraka. Lu tahu nggak? Ini bukan kawaijan ya. Ini neraka ini. Ngerti nggak kalau di Bible selalu sebutnya Sodom Gomora itu loh. Ya, ngerti? Satu paket lu, gue bilangin lu. Nah, 19 ayat 21. Nih, nanti lagi. Dan semua orang lain dibunuh oleh pedang yang keluar dari mulut pedang itu dan semua burung kenyang. Pengikutnya, hati lu, yang agamawi, bye-bye, mati. Tapi nggak masuk neraka. Mati. Lain loh. Mati. Lain loh. Bukannya api menyala-nyala. Kayak gadis bodoh. Gak dapat ini, tapi dia gak disebutnya kayak yang satu hamba yang satu talenta. Ketak gigi. Wah, udah kayak begitu tuh neraka. Ngerti gak bedanya? Iya ngerti gak? Binatang laut, binatang daratnya neraka. Pengikutnya mati. Lain toh? Tapi gak neraka. Selamat dia masih. Karena korban. Yang nulis bukunya itu yang nyeremin tuh. Yang bikin doktrin sama aneh-aneh. Satu paket. Oke? Udah ya, jangan masuk teologi ya, jangan nulis-nulis sok-sok lu ya. Bikin doktrin apa lagi. Udah, that's it. Udah tahu tak? Binatang laut, binatang darat, 666. Ya? Oke, yuk mari kita tutup. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan karena kebaikan-Mu, perlindungan-Mu, dan kasih-Mu yang begitu besar dan Engkau selalu setia pada kami. Terima kasih ya Tuhan karena hati-Mu tidak pernah berubah. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.